negara ini. Dengan tujuan melindungi yang namanya kehidupan masyarakat Indonesia itu sendiri. Kawan-kawan semangat? Oke, baik kawan-kawan, tetap semangat. Karena mungkin sudah ada keterwakilan merespon hal ini dengan baik, punya etikat baik dalam merespon persoalan yang hari ini kita sampaikan. Substansinya adalah bagaimana bicara soal tentang keselamatan bangsa itu, kawan-kawan. Sepakat? Kiranya kemudian pihak manajemen hotel agar merespon kita dengan sepakat. Negara Aliansi Cinta Tanah Air. Kemudian Ya, Bung Rocky, saya ini sekarang tengah di Grand Kemang Hotel ya, di acara diskusi Forum Tanah Air ini diaspora, sahabat-sahabat kita diaspora Indonesia yang ada di 5 benua. Dan ini secara mengejutkan ini dibubarkan oleh preman gitu ya. Dan anehnya ini walaupun penjagaan polisi sangat ketat di luar, tapi mereka bisa masuk itu. Jadi tadi sampai merusakkan beberapa properti dan minta kami bubar gitu untuk acara ini. Ya, tapi untuk apa dikerahkan orang atau sekelompok orang untuk menghalangi satu pembicaraan akademis, satu upaya untuk membuka percakapan supaya publik mengerti apa yang sedang terjadi di negeri ini. Jadi Forum Tanah Air itu, saya ikut mendirikan Forum Tanah Air itu mungkin 3, 4, 5 tahun yang lalu di New York. Dan itu memang dimaksudkan sebagai tempat berkumpul pikiran-pikiran dari diaspora yang mereka yang ada di luar negeri, orang Indonesia di luar negeri, supaya terbit semacam harapan bahwa Indonesia bisa diinvestasikan kembali melalui pikiran dan konsep. Jadi pada waktu itu saya ada di Amerika, lalu teman-teman di New York terutama minta supaya ada semacam jaringan internasional untuk memantau Indonesia dalam pengertian melihat apa yang jadi problem di dalam negeri supaya bisa dibantu secara konseptual solusinya dari luar negeri. Nah, forum itu secara rutin memang membuat evaluasi kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan kebudayaan tuh. Lalu mereka, teman-teman ini yang pulang ke Indonesia datang membentuk semacam komunitas supaya juga langsung mendengarkan uraian-uraian dari tokoh atau kritisi Indonesia tentang keadaan Republik, supaya mereka kalau balik ke Eropa, ke Amerika, Australia, dia punya cerita first hand untuk diterangkan pada komunitas Indonesia di 5 benua kan. Jadi sebetulnya pertemuan di Kemang itu ya dimaksudkan untuk mengkonsolidasi pikiran, mengkonsolidasi ide itu. Jadi kenapa mesti dibubarkan? Tentu ada yang menyuruh membubarkan, padahal
kebebasan berpendapat itu dari awal kita berkali-kali terangkan itu hak setiap warga negara tuh. Nah kalau warga negara ada yang tidak setuju, dia bebas untuk berpendapat juga bahwa kami tidak setuju dengan diskusi yang dilakukan oleh Forum Tanah Air tuh. Ya lakukan diskusi tandingan, bukan dengan membubarkan diskusi itu. Nah konyolnya di situ. Tapi saya mengerti bahwa mereka yang mengacak-acak, membubarkan dan dengan mengintimidasi Forum Tanah Air di Kemang itu hari ini, itu sekedar suruhan aja, dia nggak ngerti apa sebetulnya isi pembicaraan itu. Jadi sangat jelas bahwa rejim ini masih berupaya untuk meneror pikiran. Jadi teror pikiran itu adalah bagian paling buruk dari peradaban. Ya, Bung Rocky, saya kira ini jadi catatan buruk di akhir masa jabatan Presiden Jokowi ya. Masih ada pola-pola semacam ini, ada diskusi, ada forum orang sedang bersilaturahmi dibubarkan dan sebagainya. Jadi jujur ini ya, hal-hal semacam ini itu banyak terjadi di era pemerintahannya Presiden Jokowi, dan yang menyedihkan mengapa ini masih terus berlanjut bahkan ketika dia berada di ujung kekuasaannya. Ya saya hanya ingin mengajak mereka yang menteror atau melakukan tindak kekerasan di dalam sebuah acara yang memungkinkan kita bertukar pikiran, artinya mereka tidak mampu untuk mengetahui apa sebetulnya yang sedang dibicarakan. Kan mestinya kalau mau mengacau ya udah datang dengan argumentasi, bilang aja bahwa saya ingin punya pikiran yang berbeda dengan Forum Tanah Air FTA ini, maka silakan duduk lalu lakukan pembicaraan sekritis apapun. Pembicaraan itu hanya boleh diucapkan dengan mulut, dengan otak, bukan dengan tangan atau dengan kaki sambil merusak hotel itu kan. Izin yang dimintakan itu kan pemberitahuan pasti ada, dan hotel tentu itu menganggap bahwa ya ini diskusi, kenapa mesti didatangi oleh oknum-oknum, kalau kita sebut sekarang oknum-oknum yang ya itu kan terpantau kamera sebetulnya tuh. Nanti mereka atau Pak Polisi mulai mencatat apa yang terjadi di dalam ruang seminar itu supaya ya dipanggil untuk diminta keterangan siapa yang menyuruh, tidak ada kesempatan untuk negosiasi misalnya, Bu. Oke, kami tidak setuju tetapi silahkan bicara dan kami akan mendengar, kami akan catat ketidaksetujuan kami akan laporkan pada polisi. Kan mestinya begitu tuh. Mereka yang datang ke situ yang hendak membubarkan mestinya datang dengan ide untuk mencatat supaya dilaporkan ke polisi kalau ada hal-hal yang dianggap menghasut, dan itu yang harusnya dijadikan standar dalam cara kita bernegara tuh. Jadi saya ngerti bahwa sejumlah orang itu pasti butuh uang. Ya, karena itu jadilah pelaku kekerasan. Sebetulnya kalau kita terangkan dengan pikiran yang jernih, bangsa ini bisa mengikuti tuntunan akal sehat, tuntunan ide, tuntunan konsep. Tetapi kekuasaan selalu ingin menghalangi orang berpikir dengan mengirim, kalau saya sebut preman, saya nggak menyebut kata preman. Jadi mereka itu diutus untuk mengacau tuh. Nah, silakan mereka menilai diri mereka sendiri apakah mereka itu beradab menghalangi orang berpikir. Kan nanti teman-teman yang ada di FTA akan menganggap bahwa Indonesia buruk sekali cara menghormati hak asasi manusia atau kebebasan berpendapat. Mereka akan pulang ke luar negeri lalu bicara pada pers luar negeri kan. Oh itu Indonesia tuh, barusan kita datang ke Indonesia untuk membawa gagasan konsep, ingin bercakap-cakap dengan sejumlah intelektual Indonesia, tapi dirusak panggung kita, bahkan kita diusir. Jadi itu juga catatan buruk bagi demokrasi Indonesia. Artinya peristiwa hari ini itu pasti menurunkan indeks demokrasi Indonesia, dan sekarang masih dalam pemerintahan Pak Jokowi indeksnya makin turun tuh. Jadi kemampuan kita untuk mengevaluasi diri itu sebetulnya harus lebih diutamakan ketimbang kemarahan. Ya, Bung Rocky, ini kelihatannya mungkin mereka khawatir karena ada satu embel-embel ini Forum Diaspora Indonesia, kedua juga banyak tokoh-tokoh kritis yang hadir di sini. Dan ini pasti diduga ini ada kekuatan besar di belakangnya yang ingin membungkam gitu, jangan sampai kemudian isu-isu yang ada di dalam negeri itu kemudian menyebar ke seluruh dunia. Saya kira ini cara berpikir yang primitif ya, karena pertama soal apa yang terjadi katakanlah dengan keluarganya Pak Jokowi, Fufu Fafa, Gibran, atau bahkan ini kemudian Kaisang maupun Ibu Iriana, itu kan sudah jadi perbincangan di dunia. Dan tetapi justru ini menurut saya jadi backfire. Dengan peristiwa ini malah makin rame di
di dunia internasional. Saya banyak sekali mendapat pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dari berbagai negara, sebenarnya apa sungguh yang terjadi, mengapa masih ada pembubaran seperti ini? Ya pasti isu tentang Gibran, Kaisang, Jokowi, keluarga Ibu Iriana, segala macam itu, kan itu jadi pembicaraan seluruh dunia, pembicaraan segenap warga negara. Jadi kalau isu-isu semacam itu dibicarakan, tentu di dalam kapasitas forum tanah air untuk melihat apa sebetulnya di belakang isu yang masih hangat itu, apa sebetulnya yang terjadi pada opini publik di Indonesia, sehingga soal Fufu Fafa itu bisa udah mungkin 2 bulan bertahan sebagai isu trending issues, trending topics. Jadi kita mau kaji itu supaya kita mengerti bahwa apakah soal-soal semacam kritik pada Presiden Jokowi itu yang melibatkan keluarganya itu direkayasa oleh orang dalam, atau orang dalam bekerja sama dengan orang luar, atau betul-betul spontanitas dari netizen yang menginginkan keterbukaan informasi dan menginginkan supaya Indonesia bersih dari dinasti, bersih dari cawe-cawe, bersih dari money laundering. Kan itu kan inti pikiran dari kritik publik. Jadi sangat bagus misalnya kalau ada komponen, sebut aja komponen di dalam masyarakat kita yang tidak menghendaki forum tanah air mengevaluasi politik Indonesia, maka bikin evaluasi tandingan untuk menunjukkan bahwa Jokowi berprestasi, bahwa Jokowi memanfaatkan APBN untuk kepentingan rakyat, bahwa Jokowi melempar-lempar hadiah itu dari dalam mobil itu untuk menghormati mereka yang tidak bisa mendekat pada mobil. Karena gampang aja kan bikin counter discourse. Demikian juga lembaga-lembaga survei nanti akan senang bahwa oh ternyata Pak Jokowi masih dielulukan oleh rakyat tuh. Jadi lakukan sesuatu di dalam kapasitas kontra argumen, kontra isu itu, bukan dengan merusak, bukan dengan menghalangi orang berdiskusi, bukan dengan marah-marah lalu semacam bikin kekacauan itu. Pak polisi tentu sudah mencatat itu karena video pasti sudah beredar. Jadi sekali lagi kita mau dapat keintiman di dalam berwarga negara dengan saling menghormati pikiran. Kami menghormati, saya terutama menghormati mereka yang memuji Jokowi, mereka yang menjilat pun saya hormati, karena itu adalah cara mereka untuk mendekatkan diri dengan kekuasaan. Ya saya hargai poin mereka. Saya nggak pernah protes pada mereka yang bikin seminar lalu memuji-muji Jokowi, silahkan aja. Tapi saya juga ingin supaya mereka yang menginginkan cara berpikir lain, yaitu tidak memuji-muji, memberi kritik, memberi evaluasi, jangan dihalangi juga. Kan begitu fairness dalam demokrasi. Jadi kelihatannya kita harus belajar banyak bahwa negeri ini selama 9 tahun, selama 10 tahun Pak Jokowi itu gagal untuk menghidupkan keakraban warga negara dalam memperkelahikan pikiran. Pikiran itu memang harus diperkelahikan supaya makin lama dia makin halus, makin tajam, bukan dengan menghalangi orang berpikir, apalagi mengusir orang yang sedang berdiskusi. Ya, Bung Rocky sebagai pendiri Forum Tanah Air, Anda perlu dijelaskan lah ya. Apa sebenarnya Forum Tanah Air ini? Ini aneh banget ini ya, sampai saya juga terheran-heran ada acara semacam ini dan kemudian tiba-tiba ada preman dibiarkan masuk, dan kita tahu lah preman itu nggak berdiri sendiri lah, pasti ada yang menyusing mereka seperti itu ya. Dan kalau kemudian mereka bisa leluasa masuk ke ruangan, ini juga jadi timbul pertanyaan, di luar banyak polisi, di dalam juga ada keamanan hotel gitu. Jadi saya jelaskan sekali lagi, Forum Tanah Air itu adalah community of thought, paguyuban komunitas yang isinya adalah pertukaran pikiran, gagasan tuh. Dia ada di seluruh dunia tuh. Banyak mereka tidak, dia nggak punya masa. Ini Forum Tanah Air ini jaringan pikiran. Jadi siapapun yang punya ide, silakan berdebat, silakan masuk, ajukan pikiran. Dan itu yang memungkinkan Indonesia dikenal di dunia bahwa ada satu komunitas pikiran yang berupaya untuk menawarkan gagasan pada negeri ini dari luar. Dan biasanya kalau gagasan datang dari luar, itu artinya ada jarak sebetulnya, sehingga lebih objektif itu melihat Indonesia. Jadi Forum Tanah Air, saya ikut mendirikan forum itu.
di 2018 sampai 2019, lalu dia tumbuh menjadi jaringan pemikiran di dunia. Aktivis-aktivisnya ya mereka yang udah berkarir, ada yang udah 20-30 tahun tinggal di Amerika, ada yang betul-betul jadi scholar, ada yang aktivis yang mungkin dari zaman Orde Baru bahkan lalu pindah karena dikejar-kejar oleh Intel. Kan semua itu kan satu kesepakatan kita untuk menghargai pikiran yang berbeda tuh. Dan mereka banyak juga yang mahasiswa yang terlibat, yang begitu dapat beasiswa pergi sekolah ke Eropa, lalu mengetahui ada forum semacam forum tanah air, lalu bergabung di situ. Tapi bergabung di tingkat konsep pikiran, bukan bergabung secara massa tuh. Nggak mungkin ada forum tanah air yang tersebar di seluruh dunia terus mengumpulkan massa. Itu mau ngapain ngumpul-ngumpul massa? Jadi tetap ini adalah organisasi untuk menuntun Indonesia menemukan kembali jati dirinya di dalam pikiran itu. Karena sering saya terangkan bahwa negeri ini didirikan dengan pikiran yang bermutu tuh, kemampuan Bung Karno untuk menghidupkan harapan melalui gagasan-gagasan yang dia kumpulkan dari seluruh dunia, jadilah dia Pancasila, lalu kemampuan Muhammad Hatta untuk mendalilkan bahwa negeri ini harus dihidupkan secara sosialistis, karena itu ide keadilan sosial harus diutamakan melalui sistem koperasi, macam-macam ide yang tumbuh di dalam perdebatan sejarah perdebatan intelektual kita. Kenapa tiba-tiba justru di hari-hari terakhir Pak Jokowi perdebatan intelektual itu dihalangi? Kan itu pertanyaan publik tuh. Tapi oke, itu sudah terjadi. Silahkan publik menilai bagaimana di era Pak Jokowi itu sewa menyewa oknum-oknum kekerasan itu masih laku juga tuh. Nah, buat mereka yang merusak tadi, saya ingin supaya ada persahabatan di antara kita tuh. Jadi Anda pada satu waktu Anda akan sadar bahwa Anda melakukan tindakan yang sebetulnya tidak Anda sadari atau tidak Anda paham. Jadi mulailah belajar memahami keadaan, ikut aja diskusinya, jangan rusak forum itu tuh. Jadi sekali lagi saya tahu bahwa mungkin dalam 1-2 hari ini akan ada yang ngaku bahwa kami sebetulnya disewa, disogok tuh. Mungkin karena ada nama saya di situ, atau ada Refli Harun, atau mereka yang doyan kritik Indonesia, ada FNN di situ, Hersmono Arif. Jadi semua nama-nama itu buat mereka menjijikkan. Tetapi bagi kita yang ada di luar dan berupaya untuk mengontrol kekuasaan, kita ingin supaya ada pikiran wangi ditumbuhkan atau dihirup oleh masyarakat Indonesia itu. Nah, pikiran wangi itu yang tidak boleh dihalangi, karena pikiran hanya disebut pikiran kalau ada pertemuan pikiran, kalau ada pertentangan pikiran, bukan dengan merusak tempat berpikir, yaitu forum-forum diskusi. Salam akal sehat.